Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu dengan kami tim pengabdian kepada masyarakat Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura untuk Dana Dipa tahun 2020. Kami tim saya Vera Budiarsa Arif bersama Profesor Dr. Insinyur Sairi Sagiman MSc. Kami untuk tahun ini melakukan pengabdian masyarakat berupa pemanfaatan tandan kosong kelapa sawit di kebun sawit masyarakat agar dapat menjadi salah satu solusi untuk dikembalikan ke lahan sawit sehingga mengurangi mungkin sedikit banyak kebutuhan pupuk yang saat ini mungkin cukup dikeluhkan oleh masyarakat atau oleh petani karena baik itu cara memperolehnya, harganya dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan pengabdian kepada masyarakat ini sedikit banyak kita akan bisa memberikan solusi jalan keluar kepada masyarakat khususnya petani kelapa sawit di daerah Wonodadi masuk Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Terima kasih. Pengabdian kepada masyarakat berupa pemanfaatan tandan kosong kelapa sawit untuk menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan hara pemeliharaan kebun sawit. Ini kita lakukan dengan kesadaran bahwa mudah-mudahan usaha ini sedikit banyak bisa membantu petani. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Prof. Sairi terkait dengan bagaimana cara secara ringkas dan sederhana memanfaatkan tandan kosong mulai dari pengertian dari tandan kosong itu sendiri sampai kepada tahap bisa diimplementasikan ke lahan atau ke kebun sawit petani. Silakan Prof. Oke, terima kasih. Jadi saudara sekalian, di depan kita ini ada tandan kelapa sawit, tapi ini tidak kosong karena ada bekas buahnya. Dan ini tandan dari pohon yang rubuh. Dan kalau kita panen kelapa sawit, setelah bijinya itu dilepas, maka tandan yang telah bijinya lepas itu disebut sebagai tandan kosong. Dan ini biasanya oleh pabrik itu dibuang. Tapi sebetulnya tandan kosong itu mempunyai banyak manfaat. Di dalamnya terdapat unsur hara seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium dan macam-macam. Unsur hara mikro juga ada dalamnya. Nah, kalau tandan kosong itu dibakar, dia juga akan memberikan unsur hara. Tapi unsur hara itu biasanya hanya fosfor, kalium, kalsium, dan unsur hara nitrogen dan sulfur biasanya menguap. Karena unsur hara itu gampang menguap kan. Nah, biasanya kalau kita ingin mendapatkan unsur hara dari tandan kosong itu secara lebih banyak, itu sebaiknya tandan kosong itu kita dekompos atau kita kita busukkan, kita lapukkan. Itu bisa menggunakan trichoderma atau macam-macam. Kita siram dengan pupuk cair juga bisa, M4, sehingga dia akan lapuk. Dia akan lapuk tapi membutuhkan waktu yang relatif agak lama. Baru dia mengalami dekomposisi dan nitrogen, fosfor, kalium, kalsiumnya juga akan secara bertahap tersedia bagi tanaman yang akan kita berikan itu. Jadi saya kira manfaatnya akan besar sekali kalau kita kembalikan kepada petani. Oke. Tandan kosong kelapa sawit tadi, kalau dia kita bakar itu menjadi abu. Nah, abu ini bisa segera kita aplikasikan kepada tanaman kelapa sawit. Jadi kita sekeliling tanaman itu kita buat piringan ya, kita tebarkan di situ. Tapi kalau yang ingin kita gunakan adalah tandan kosongnya, nah kita taruh dia di piringan, si tandan kosong yang sudah mengalami pembusukan itu, kita taruh di situ. Mungkin ada berapa buah tandan kosong, mungkin kita bisa taruh lebih dari 5 gitu, 6 atau sampai 10 kita taruh di situ. Nah, nanti kalau dia sudah mengalami pelapukan, maka unsur hara yang ada di situ akan segera bisa terserap oleh tanah dan akan digunakan oleh akar tanaman tadi, sehingga akan bermanfaat bagi tanaman kelapa sawit. Jadi saya kira ini bisa kita gunakan baik secara pembakaran. Cuma kalau pembakaran tadi nitrogennya hilang, jadi kita harus menambah lagi pupuk urea atau kita tambah dengan NPK ya enggak? Nah, itu. Kalau jangka waktu penerapannya, kalau tandan kosong yang didekompos tadi berapa kali Prof petani melakukannya? Bisa sekali pemberian itu? Mungkin gini, karena dia akan mengalami dekompos itu waktunya bisa sampai
1 tahun gitu. Oh, cukup lama Jadi ya. kita cukup lama. Jadi kalau biasanya kalau kita tumpuk aja tandan kosong yang cukup banyak, mungkin lebih dari 10 sampai 20 tandan kosong itu yang sudah dikompos, kita taruh gitu. Nah, nanti kita biarkan. Nah, nanti dia akan mengalami dekomposisi dan unsur hara akan masuk ke dalam tanah. Jadi saya kira kayak gitu. Tapi kalau kita gunakan abu tadi, memang abu itu membakarnya cuma hati-hati karena itu kan kelapa sawit yang ada di lahan gambut, nggak boleh lahan gambut itu terbakar, apalagi kalau musim panas. Sekali terbakar lahan gambut itu maka kita akan mengalami masalah. Jadi kita harus hati-hati, harus menggunakan pembakaran yang biasanya dikatakan pembakaran terkendali. Jadi kita pantau betul apinya, jangan sampai kemana-mana. Nah, itu sekarang ada metode pembakaran terkendali menggunakan pondok bakar. Jadi ada pondok dibuat ini terutama kalau kita lihat di pertanian, bukan di kelapa sawit tapi pertanian lahan sayur, lahan gambut juga yang ada di Sungai Selamat. Jadi sana mereka buat pondok, tapi di sekitarnya ada parit. Jadi air parit itu mereka masukkan. Nah, mereka buat pondok di tengahnya, mungkin pondok itu ukuran 3 kali 4 meter, terus dikasih atap. Nah, di situ mereka bakar sampah-sampah, mereka bakar juga sisa dari kebun, ya. Jadi mungkin batang jagung atau apa di situ. Nah, nanti bakaran itu akan mereka gunakan lagi. Apa akan mereka gunakan untuk tanaman? Itu bisa meningkatkan kesuburan tanah. Nah, itu. Jadi dengan pondok bakar terkendali tadi. Saya kira gitu Pak Pira ya. Ya, terima kasih. Jadi tahapan ini memang memerlukan waktu, pemanfaatan tandan kosong untuk sebagai solusi ini, tapi kita tetap berharap mudah-mudahan ada nilai tambah bagi petani dalam rangka menjaga kesinambungan mereka dalam berusaha tani khususnya kelapa sawit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.